Perubahan sosial itu ada banyak macamnya, dampaknya juga macam-macam loh. Yuk kita cari tahu di Belajar Online. Action. Hai, Kisanak semua, kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga mereda sampai saat ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai videonya, buat yang belum sholat, silahkan sholat dulu karena sholat merupakan hal yang utama bagi manusia di atas muka bumi. Buat yang udah sholat, skuy, kita belajar. Kita hari ini masih social games part 2. Tapi kemarin sampai mana tuh pembahasannya, Mon? Yang ini 4 faktor perubahan sosial 4 faktor perubahan sosial yang accepting sama Daniel. Oh, oke. Accepting sama denial ya. Oke. Nah, hari ini teman-teman, kita masih akan bahas tentang social change atau perubahan sosial di menu of the day kita kali ini, menu of the day sosiologi yang kedua. Tapi yang akan kita bahas apa aja hari ini? Yang kita bahas adalah jenis-jenis lalu ada faktor pendukung dan penghambat, lalu akan diakhiri dengan dampak dari social change. Oke, 3 menu itu kelihatannya cuma 3, tapi pembahasannya akan cukup panjang, teman-teman. Skuy, pasang posisi nyaman kalian, sediakan cemilan dan minuman terbaik kalian. Kita akan mulai social change part 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Skuy, kita mulai dari jenis-jenisnya, teman-teman. Jenis-jenis dari perubahan sosial. Oke. Jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama ada evolusi dan revolusi. Bedanya apa nih, Mor? Kira-kira, Mor? Ini yang teori evolusi apa ini? Oke, ini bukan teori evolusi sih, cuman ini jenis. Oke, definisi evolusinya akan sama dengan teori evolusi. Cuman bedanya sama revolusi apa? Evolusi itu perubahan sifat-sifat organisme ke generasi ke generasi. Organisme sih, maaf nih, organisme biologi nih berarti nih. Apa ya? Lupa. Oke. Kalau evolusi deh, evolusi itu gimana evolusi? Oke, gini teman-teman. Kalau evolusi itu perubahan sosial yang cepat gitu ya. Perubahannya itu lambat atau perlu proses gitu ya. Perlu proses panjang. Sementara kalau revolusi ini perubahan yang cepat banget gitu ya. Jadi tiba-tiba berubah aja gitu. Tanpa ada tahapan yang lama-lama gitu, tiba-tiba berubah aja ya. Gitu. Makanya kemudian ada istilah revolusi industri sama revolusi Inggris.
Karena dengan adanya revolusi tersebut, kehidupan masyarakat berubah drastis, gitu ya. Apalagi di revolusi industri nih. Manusia yang tadinya itu sistem kerjanya itu bercocok tanam, gitu ya, mengandalkan alam, tiba-tiba berubah jadi mesin semuanya. Tiba-tiba pakai teknologi gitu ya dalam penerapannya. Hal kayak gitu yang kemudian nggak membuat masyarakat berubah atau nggak siap gitu. Intinya kalau evolusi itu lambat atau perlu proses, sementara kalau si revolusi itu cepat gitu, tiba-tiba aja berubah gitu. Itu perbedaannya evolusi dan revolusi. Nah, kita kan tahu nih, evolusi itu perlu proses panjang, ya, perlu proses panjang. Nah, prosesnya itu ada apa aja teman-teman? Evolusi dalam sosio gitu ya, prosesnya itu perlu ada yang namanya tiga proses tahapan gitu ya. Ini evolusi dalam sosiologi ya, bukan dalam lagi-lagi bukan dalam teori Darwin gitu ya. Nah, evolusi dalam sosiologi itu tahapannya ada yang pertama namanya discovery. Artinya apa Kakak Putri? Discovery. Biar dia bisu. Unmute. Pak. Jadi kayak limbat kalau nggak ada suaranya. Discovery ini kalau ditranslate artinya apa sih? Translate aja dah. Penelitian, penelusuran. Penelitian. Iya. Kayak gitu deh, emang Put. Iya nggak? Oke, penelusuran, penelitian. Bener nggak Dil? Kayak gitu artinya Fadil. Penjelajahan apa gimana? Oke. Dalam sosiologi, discovery ini bisa dibilang penemuan hasil dari observasi ya, atau penelitian. Tapi inti yang ditekankan dalam discovery, tahapan discovery ini itu adalah di penemuan teman-teman. Jadi tahapan pertama dalam sebuah social change yang bersifat evolution adalah discovery, gitu ya. Nah, kalau kemarin di teknologi kita bisa ambil perumpamaan saat pertama kali discovery Android itu ditemukan, Android ini udah ngajuin ke beberapa perusahaan untuk dikembangkan, tapi kemudian ditolak dan akhirnya diterimanya sama Google, dan ternyata malah Google yang berhasil ya. Sempat diajuin ke Samsung tapi Samsung nolak gitu karena dianggap nonsense gitu. Tapi ternyata discovery ini kemudian menjadi awal dari social change yang terjadi saat kita sekarang ini gitu ya. Discovery-nya misalnya berupa Android gitu ya. Misalnya kalau di dunia teknologi gitu ya, discovery. Lalu setelah penemuan, tahap penting berikutnya gitu ya, kenapa kemudian bisa Android itu sampai kayak sekarang teman-teman? Berarti butuh apa setelah ditemukan? Butuh apa Rilo? Butuh apa tuh kira-kira? Bisa nggak sih bisa kayak sekarang tuh berarti butuh apa namanya? Setelah ditemuin, cukup nggak sih ditemuin doang? Wapres? Terus diteliti lah. Di apa? Diteliti. Kan tadi udah diteliti, terus hasilnya discovery. Terus diapain lagi nih? Oke, setelah ditemukan tentunya butuh yang namanya invention, gitu ya.
atau tahapan yang bernama invention ini disebut pengembangan gitu ya teman-teman, pengembangan. Jadi saat kita udah nemuin something, udah discovery something gitu ya, maka tahapan berikutnya adalah pengembangan atau pengkolaborasian dengan kondisi masyarakat, dengan kondisi masyarakat gitu teman-teman. Makanya kemudian Android mengalami invention ini tangan siapa? Di tangan Google gitu teman-teman. Sehingga bisa memungkinkan developer membuat aplikasi-aplikasi yang ada seperti sekarang gitu ya. Karena kalau Android tidak mengalami invention, cuma ditemukan seperti saat lahirnya, maka nggak bisa teman-teman nikmatin PUBG kayak sekarang gitu teman-teman. Nggak bisa teman-teman nikmatin yang namanya GoFood, itu nggak bisa. Semua butuh invention, butuh pengembangan atau pengkajian ulang gitu ya, pengkajian ulang untuk pengembangan gitu ya, seperti itu. That's called invention. Lalu tahap terakhir yang menjadi kunci dari sebuah teori evolusi dalam social change adalah diffusion. Artinya apa ini Rilo, diffusion? Bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris artinya apa sih Rilo? Diffusion? Dibagi. Oke. Aisyah, menurut Aisyah apa nih Aisyah? Arti kata diffusion. Penyebaran. Oke. Secara harfiah gitu ya, bisa kita pakai punya Rilo gitu, dibagi gitu, itu pembagian. Nah, secara sosiologi gitu ya, definition itu punya arti penyebaran gitu ya. Benar apa yang dibilang oleh Aisyah. Thank you Rilo, thank you Aisyah. Penyebaran gitu ya, yang memungkinkan si discovery yang telah mengalami invention tadi digunakan secara luas oleh masyarakat luas gitu teman. Jadi not just dikembangkan tapi juga di discussion gitu. Karena tanpa diffusion maka nggak akan ada social change. Apa jadinya kalau Android yang udah di-invention oleh Google cuma dipakai oleh orang-orang Google gitu ya, tanpa diffusion ke seluruh dunia, tanpa dinikmati oleh masyarakat secara luas, maka nggak akan pernah jadi social change karena cuma menyangkut suatu komunitas tertentu aja atau suatu kelompok tertentu aja gitu ya. Misalnya Deddy Corbuzier menemukan metode diet PCD gitu ya. Kalau Deddy Corbuzier kemudian nyimpen itu dan mengembangkan itu untuk keluarganya aja, untuk teman-temannya aja, maka nggak akan pernah jadi social change. Tapi lalu kemudian dia melakukan diffusion dan kemudian mempengaruhi dan digunakan oleh masyarakat secara luas, maka that's called social change secara evolution. Ya, jadi dalam evolution sebuah social change nggak akan pernah terjadi without diffusion karena nggak akan diterapkan secara luas. Karena keyword secara luasnya ini yang menjadikan dia sebagai social change. Oke, itu jenis yang pertama yang bersifat evolusi dan evolusi. Gitu ya. Itu yang pertama. Any question about evolution and revolution? Tanyain dulu, boleh kakak? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke berikutnya. Ada yang namanya immanent change
dan contact change. Livia, arti kata imanen apa sih Livia? Gak bisa bahasa Inggris aku ini, mohon maaf. Apa ini? Hah? Nggak tahu dat. Oh, aku juga nggak pernah dengar. Ada yang tahu nggak? Salsa mungkin? Kalau arti imanen ini secara bahasa Inggris artinya apa sih? Imanen. Imanen apa? Kayaknya manen itu kalau udah setelah menanam kita memanen. Imanen. Nggak tahu tuh, aku nggak pernah dengar. Tetap kali, nggak tahu sih. Tetap. Apa? Tetap. Tetap itu permanen nggak sih? Enggak. Ya. Oh, Ya toh. Jadi berarti kebalikannya aja kali. Tidak tetap jadinya. ya tetap. Emang iya Coba nih. Ada yang Ada ada aplikasi. buat imanen. nih di Google Translate kayak gitu. Tetap, yang tetap ada, adjektif. Oke. Secara bahasa Inggris artinya tetap ada ya. Di kamusku juga begitu artinya. Ternyata imanen itu artinya tetap ada. Lah, kok perubahan tapi tetap ada? Maksudnya gimana nih? Gitu ya. Maksudnya gimana? Perubahan kok tapi ujung-ujungnya tetap ada? Kalau tetap berarti nggak berubah dong. Gitu ya. Oke, gini teman-teman. Kenapa perubahan ini dinamakan immanent change? Karena perubahan ini disebabkan oleh faktor dari dalam kelompok itu ya, atau dalam masyarakat. Nah, itulah kenapa dinamakan imanen, karena masyarakatnya itu kan udah ada gitu. Masyarakatnya itu udah ada, tapi ternyata dari masyarakat yang di dalamnya itu, dari faktor yang di dalam itu bisa menimbulkan perubahan. Misalnya gini, masyarakat savana, Putri udah ada dong dari kelas 10, udah ada di kelas 10 di sini. Ya. Tapi tiba-tiba Putri membuat inovasi, membuat discovery, membuat invention yang kemudian didifusikan ke seluruh savana, gitu ya. Bahwasanya mempunyai budaya sebagai wanita soleha, ya. Dan kemudian Putri menginspire orang-orang, ya. Nah, hal ini berarti perubahan sosial terjadi karena ada faktor dari dalam, faktor dari dalam diri masyarakat itu sendiri, ya. Atau misalnya di OSIS nih, di OSIS semuanya tadinya berjalan baik, Salsa udah jadi ketua OSIS sejak pertama kali dilantik, gitu kan. Tiba-tiba Salsa mager, Salsa nggak bisa dihubungin, Salsa ghosting, gitu ya. OSIS-nya amburadul, OSIS-nya akan berubah, gitu ya. OSIS-nya akan mengalami perubahan. Karena siapa? Karena Salsa. Salsa itu siapa? Ketua OSIS yang memang udah ada di dalam OSIS itu sendiri. Gitu. That's called immanent change. Kenapa dikatakan immanen atau tetap ada? Karena disebabkan oleh faktor dari dalam. Gitu. Itu immanent change. So, berikutnya ada yang namanya contact change. Kontak itu kan artinya ya kontak ya. Kontak itu berarti kita, kalau dalam sosiologi, kontak itu suatu proses sebelum komunikasi ya. Kalau dalam sosiologi urut-urutannya itu ada kontak sosial, komunikasi sosial, lalu interaksi sosial. Maksudnya kontak ini apa? Maksudnya kontak ini adalah bersentuhan dalam tanda kutip. Berarti bersentuhan, dan saat kita bilang bersentuhan, berarti kita melibatkan orang lain dong, iya dong. Kalau kita udah ngomongin bersentuhan, pasti kita melibatkan orang lain, gitu ya. Kalau kita nggak melibatkan orang lain, maka nggak bersentuhan. Itu namanya nyentuh diri sendiri, gitu ya. Nggak bisa dibilang bersentuhan, gitu. Melibatkan dua
kelompok atau dua individu berbeda juga. Itu kalau sentuhan. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Kan kalau di MTK juga namanya garis singgung itu harus bersentuhan dengan garis yang lain. Nah, bersentuhan ini berarti perubahan sosial yang disebabkan faktor dari luar gitu ya, dari luar kelompok masyarakat itu sendiri. Gitu. Misalnya kayak gimana? Misalnya aku balik lagi ke OSIS aja gitu ya. Aku balik lagi aja ke OSIS. Di OSIS itu anggotanya udah itu aja gitu ya, misalnya. Ya memang dong dari awal sampai akhir periode pasti anggotanya itu gitu ya. Nah, lalu tiba-tiba ada orang luar yang ganggu kestabilannya gitu. Misalnya ya paling simpel nih ya. Sasa sama Putri apa tim OSIS lainnya, Mas Iba gitu-gitulah ya. Itu punya program nih mau bikin something gitu ya. Lalu datanglah seseorang bernama Ustadz Nana yang kemudian mencoret-coret proposal kalian dan mengubah-ubah program-program kalian gitu ya, sehingga kalian semua berubah gitu dari plan awal, dari tujuan awal kelompok kalian, dari tujuan awal kegiatan program kalian gitu ya. Maka perubahan itu bisa disebut kontak change. Karena yang merubah kalian bukan orang OSIS, bukan orang internal OSIS, tapi orang luar dari OSIS. Sebenarnya ini cukup mudah dipahami ya kelas. Ya. Tuh. Jadi kalau kontak change ini kebalikannya dari human change, karena berasal dari luar kelompok masyarakat itu sendiri. Disebut kontak change. Jangan ketukar, jangan sampai salah hasilnya. Tuh guys, ngerti dong ya? Kalau ada yang nggak ngerti langsung di-cut aja omonganku, langsung dinyalain aja, langsung di-unmute aja. Gitu ya. Nyatetnya belakangan gampang. Yang penting ngerti dulu. Karena aku nggak mau jawaban-jawaban Google nongol di ujian. Jawaban-jawaban Google akan berbeda nilainya dengan jawaban-jawaban yang memang berasal dari penjelasan. Oke, lalu jenis yang terakhir itu adalah hopes dan unhopes. Ya. Ini cukup sederhana dipahami karena maksudnya apa? Perubahan sosial yang diharapkan dan tidak diharapkan. Ini simpel banget secara definisi ya. Misalnya adalah misalnya saat Shiba nanti kuliah ke luar negeri misalnya, pasti aku bilang pasti gitu ya, karena nggak mungkin nggak, pasti akan terjadi sebuah perubahan dalam diri Shiba. Aku bilang pasti karena Shiba akan mengalami pertemuan atau pergesekan gitu ya, yang melibatkan orang dari luar diri Shiba. Nah, perubahan itu nantinya ada yang bersifat hopes, ada yang bersifat unhopes gitu ya. Ada yang bisa diharapkan, emang diharapkan terjadi, dan ada yang nggak diharapkan terjadi. Misalnya gimana? Simpelnya aja. Misalnya kita kalau kuliah, ya harapan kita pasti menjadi ahli di bidang ilmu tertentu itu ya teman-teman. Atau mendapatkan pekerjaan yang nantinya layak gitu ya dari kuliah itu.
Lalu unhooks-nya adalah ternyata dari kuliah itu pola tidur Shibah berubah. Yang tadinya bisa tidur jam 11, sekarang karena tugasnya banyak banget baru bisa tidur jam 2 dini hari. Tapi tetap harus bangun sama itu saat jam 5 pagi, kayak gitu teman-teman. Jadi ada perubahan yang sebenarnya nggak diharapkan dalam diri Shibah saat kuliah, tapi terjadi sama diri Shibah. Gitu. Itu bisa dikatakan sebagai social change yang akut, gitu ya. Perubahan pola tidur, perubahan kesehatan, gitu ya. Perubahan itu ada, tapi nggak diharapin sama Putri atau sama Shibah atau sama Aisyah, Malivia yang nantinya kuliah gitu. Harapan kalian kan cuma ada perubahan terjadi di ilmu pengetahuan kalian, di relasi kalian, di kenalan-kenalan kalian. Itu perubahan yang diharapkan. Tapi saat kalian pola makannya jadi berubah, jadi makin gak teratur, pola tidurnya jadi semakin dini hari, itu perubahan yang nggak diharapkan pasti, karena mempengaruhi kesehatan. Gitu. Perubahan itu ada tapi nggak diharapkan, gitu ya. Perubahannya udah ada loh, perubahannya udah ada dan udah terasa tapi nggak diharapkan. Seperti itu. Ini yang membedakan hopes dan unhopes. Jadi walaupun diharapkan atau tidak, perubahannya ini benar-benar udah terjadi dan terasa, gitu ya. Jadi bukan sekedar harapan lagi, tapi udah terjadi perubahannya. Cuma ada yang hopes, ada yang unhopes, ada yang diharapkan, ada yang tidak diharapkan. Seperti itu. Jadi kalau kayak tadi ya, contohnya itu saat kuliah, diharapkannya adalah berubah dari segi ilmu pengetahuan, relasi, kenalan, dan lain-lain. Unhopes-nya adalah pola makan, pola tidur, nggak punya teman, makin sedikit bisa nongkrong. Itu perubahan yang terjadi, tapi tidak diharapkan. Itu jenis-jenis perubahan sosial, teman-teman. Ada evolution dan revolution, ada immanent dan contact, ada hopes dan unhopes. Gitu. Any question? Please unmute your mic. Nggak usah nyatet sekarang juga nggak apa-apa. Biasa. Nanti akan ada link di YouTube. Oke. Berikutnya kita faktor itu ternyata mirip sama yang kemarin ya, berapa accepting dan deny. Sekarang kita bisa masuk, teman-teman, ke dampak. Kita bisa masuk ke dampak-dampak dari adanya perubahan sosial. Jadi ini udah masuk subbab terakhir kita dari sebuah social change, yaitu dampak perubahan sosial. Oke, ntar aku save dulu itu PowerPoint. Teman-teman, kalau ada yang masih nggak ngertiin dari yang tadi, monggo ditanya please. Tapi aku rasa udah cukup jelas. Tapi itu kan perasaanku doang ya, takutnya teman-teman nggak jelas apa itu evolution, tahapannya ada apa aja, immanent dan kontak, lalu ada hopes dan unhopes. Semua penjelasanku terekam sih, nanti bisa kalian tonton lagi kalau kalian gitu. Oke, dampak perubahan sosial itu teman-teman ada yang sifatnya kemajuan gitu ya, ada yang sifatnya kemunduran. Nah, kita bahas dulu yang kemajuan, atau dalam bahasa Inggris disebut progress, ya kan.
Berarti ini kita bisa bilang dampak positif kali ya. Tapi kira-kira apa aja nih yang menurut Putri dampak dari sebuah perubahan sosial yang bikin kita maju? Putri dulu dah. Sebutin satu aja yang menurut Putri dulu. Jadi lebih open minded mungkin, nggak tahu kayaknya. Open minded. Why? Jadi nggak ngelihat nggak ngelihat satu hal itu dari sisi ininya doang gitu, dari satu sisi gitu, tapi dari banyak sisi. Tahu sih kalau aku gitu. Oke, open minded people gitu ya, karena lebih berinteraksi dengan orang yang banyak gitu ya. Oke, nice. Thank you, Putri. Dennis. Kira-kira yang kamu rasain kemajuan apa nih dari perubahan sosial sekarang? Apa tadi yang berubah? Kemajuan. Jadi kan perubahan sosial itu dampaknya ada kemajuan, gitu ya, ada dampak positif lah, lalu ada kemunduran. Nah, kemajuannya apa aja sih yang kamu rasain dari adanya perubahan sosial? Kira-kira? Apa ya? Contohnya apa contohnya? Ya, kamu sendiri ngerasain kemajuan apa dalam kehidupan? Kira-kira zaman dulu kamu SD sampai sekarang, nah perubahannya apa nih yang kamu rasain secara positif nih? Ini sih gadget, barang-barang elektronik. Oke, kenapa tuh gadgetnya? Dulu telepon cuman bisa untuk telepon, sekarang udah bisa buat banyak lah, bisa buat searching, baca berita, main game, dengerin lagu. Oke. Thank you. Berarti aku bisa simpulin itu mempermudah akses mobilitas ya. Yoi dong. Dulu saat kamu nyari jawaban, mungkin kamu harus cari di buku, kamu buka satu-satu gitu ya. Sekarang ini tinggal ketik di Google halaman depan coy, gitu ya, langsung kebuka. Dulu saat kamu mau main game, kamu harus pinjem PS orang gitu, atau numpang main di Rental. Oh, rental, yoi. Rental PS2 apa PS1 sih zaman PS2 ya? Saya PS2 dan PS1 mah zamanku. Tua. Oke. Ya gitu ya, dulu rental 3.000 sejam gitu ya. Yang sekali main dapat voucher, kalau udah 10 gratis sejam. Iya nggak sih? Ya gitu, terus sekarang cuman download di HP gitu ya. Bisa main di HP sampai gadang-gadang gitu sih. Ini jelek juga sebenarnya. Oke, tapi ini mempermudah akses mobilitas sosial gitu ya. Karena kemajuan teknologi. Oke, thank you Dennis. Terakhir yang ketiga nih, kemajuan apa yang dirasain ya kira-kira yang bisa kamu lihat, kalian lihat? Salah dah. Aduh, Tat. Kemajuan, oke, kan tadi udah open minded. Yang terakhir, ya tahu aku blank banget. Mungkin kemajuan kayak ini kan dalam skala yang besar gitu kan, Tat. Yoi. Kayak
Betul sekali. Perubahan. Gak tahu tuh. Apa tuh? Cluenya apa tat? Cluenya apa? Job. Job. Perubahan job karena gak tahu demand-nya jadi semakin beda setiap ini pergantian bla 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 gitu. Oke. Jadi gini, mempermudah, aku langsung simpulin ya, mempermudah gini, mempermudah pekerjaan manusia. Gitu ya. Jadi nggak cuman akses doang, tapi pekerjaan manusia lebih gampang. Kayak misalnya ya, aku ngajar kayak gini teman-teman. Kalau misalnya perubahan sosial ini belum terjadi gitu ya, perubahan sosial karena pandemi ini belum terjadi, mungkin aku nggak akan kenal Zoom, mungkin aku nggak akan kenal share screen kayak gini gitu ya. Ternyata bisa lo ngajar dari jarak jauh banget gitu ya, itu bisa gitu. Jadi mempermudah pekerjaan manusia gitu. Karena lagi-lagi ada kemajuan teknologi gitu. Oke. Thank you Sasa. Nah sekarang coba kita bahas kemundurannya apa sih. Jadi gara-gara perubahan sosial, perubahan teknologi dan lain-lain gitu ya, ternyata people juga mengalami yang namanya regress atau kemunduran. Apa aja sih Mbak kira-kira yang kamu lihat kemunduran dari people, dari orang-orang gara ada perubahan teknologi atau perubahan something? Mundurnya di mana? Ada nggak kemunduran yang dialami manusia dari adanya COVID, begitu? Ada nggak sih Bang? Itu bisa nggak Tat, kayak penyebaran hoax gitu jadi lebih gampang? Oke, bisa. Ini bisa kita bilang sebagai anomi atau kebingungan massal, gitu ya, kebingungan. Kenapa terjadi anomi? Karena terjadinya karena bias information, gitu ya. Kita jadi nggak tahu, sulit memastikan mana yang benar, dan yang rekayasa atau hoax, gitu ya. Thank you. Jadi bingung, nggak bisa bedain, gitu ya. That's called anomi, gitu ya. Thank you, makasih Mbak. Ada lagi nggak nih? Layak gitu? Ada layak kan? Layak, Ya. Layak. Ya. Apalagi sih yang kamu lihat Kemunduran. manusia negara perubahan teknologi kan perubahan apa? Pokoknya mundur. Menurut manusia itu jadi mundur. Apa ya? Kalau gara-gara adanya Gojek gitu-gitu, apa yang Adanya apa? GoFood, Gojek, gitu-gitu, itu ada kemunduran nggak sih dari Maju. ada sisi jeleknya nggak sih yang bisa males. Oke. Males gitu ya. Ini bisa kita namakan demoralize gitu ya, atau malas, atau penurunan semangat hidup. Ini sama kasusnya
Kenapa kayak gini? Karena terlalu gampang. Mengakses apapun, gitu ya. You yang biasanya kalau naik naik motor sendiri atau naik mobil sendiri atau jalan kaki gitu ya. Sekarang ini tinggal pencet HP men, tinggal bayar 6.000, orang yang jalan gitu kan istilahnya. Atau you yang dulu misalnya kalau mau belajar formatif, you harus belajar, harus buka-buka buku lah. You sekarang tinggal buka Brandly, ya Allah, sudah lagi Brandly terus gitu kan ya. Nah ini kemudian kemunduran atau regress yang dampaknya berasa banget bagi manusia karena adanya perubahan yang dalam sosiologi disebut demoralize, ya. Penurunan moral, penurunan secara semangat hidup, gitu ya, karena terlalu gampang mengakses everything. Tuh, kalau tadi bias information jadi penyebab kebingungan masyarakat. Oke. Nah, sekarang karena terlalu gampang maka terjadi demoralize atau penurunan semangat hidup. Males, mager, gitu ya. Catat enggak mager gitu. Ada HP bisa dipoto, astagfirullahaladzim. Itu dinamakan demoralize. Thank you. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman, ada yang namanya cultural lag. Cultural lag ini apa? Kesenjangan budaya. Nah, kenapa kemudian bisa menjadi kemunduran bagi manusia? Karena berpotensi besar untuk terjadinya konflik. Kenapa kemudian berpotensi besar terjadinya konflik? Karena yang namanya budaya itu adalah sesuatu yang melekat, menahun gitu ya, atau bahkan mengabad-abad pada diri masyarakat, pada diri human being gitu ya, pada diri manusia. Namun tiba-tiba terusik oleh hadirnya sebuah kemajuan teknologi gitu ya. Maka hal itu bisa menimbulkan yang namanya cultural lag atau kesenjangan budaya dan berpotensi besar terjadinya konflik. Contoh paling nyatanya adalah opang lawan ojol, gitu ya. Saat orang-orang udah ngojek, udah mewek banget ngojek motor di pangkalan, ngetem di pangkalan udah selama 20 tahun. Dari zaman aku kecil, zaman aku SD udah ada tukang ojek di pangkalan gitu ya. Sampai kemudian tahun 2011 kemarin ya, itu tiba-tiba ada ojek online gitu. Hal ini kemudian menyebabkan yang namanya cultural lag atau kesenjangan budaya. Gitu. Kenapa kesenjangan budaya ini bisa menjadi yang namanya kemunduran? Karena berpotensi untuk terjadinya konflik. Karena budaya itu merupakan hal yang sudah tertanam lama dan sulit diubah. Gitu. That's all teman-teman tentang jenis-jenis perubahan sosial dan dampak dari social change yang kita rasain, event yang bersifat progres dan yang bersifat progres. That's all. Penjelasan ini nanti akan diupload kembali di YouTube biar teman-teman bisa akses ulang, nonton ulang penjelasannya. Gitu, takut ada kata-kata penjelasan yang terlewat. Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan, monggo perso. Silahkan. Aku harap semua udah mengerti ya, dari ada open minded, lalu ada akses yang gampang, pekerjaan yang makin gampang, lalu mundurnya itu ada namanya anomi, ada demoralize, lalu ada cultural lag. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan, aku stop share screen-nya. Oke, udah lewat 4 menit untuk jam kalian istirahat. Mohon maaf mengkorupsi 4 menit kalian. Semoga penjelasan hari ini bisa bermanfaat, bisa jadi pelajaran di kehidupan juga, gitu ya. Biar teman-teman nanti ada perubahan yang hopes dan unhopes gitu ya. Ini karena
akan kalian alamin banget perubahannya. Sosiologi itu ilmu yang dekat banget dengan kehidupan kalian. Kalau kalian bisa pahami, bisa antisipasi, itu bagus. Thank you semua. Thank you sudah mendengarkan. Semoga barokah, semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Allah, sehat-sehat selalu. Jangan lupa guider dan tiket, jangan lupa hang editing hari ini. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penjelasannya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dislike aja kalau menurut teman-teman video ini tidak bermanfaat. Tapi silakan like, subscribe, dan share kalau bagi teman-teman video ini bermanfaat. Oke semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Max Kisanak.